Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia nikmat iman dan juga Islam kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMK Pelita Jati Barat oleh Ibu Nina Duniati SPDI. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMK Pelita Jati Barat Ibu Linda Tri Absari SPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SMK Pelita Jati Barat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam acara kegiatan di hari ini pada tanggal 21 Agustus 2024. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai penyebar luasan gagasan mengenai budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan SMK Pelita Jati Barat. Baiklah, izinkan saya, Nani Handayani, selaku pembawa acara yang akan nanti memandu acara ini dengan beberapa susunan mata acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Nina Duniati SPDI. Keempat, penutup. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMK Pelita Jati Barat ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara berjalan dengan lancar. Amin. Baik, yang kedua adalah sambutan kepada yang terhormat Kepala SMK Pelita Jati Barat Ibu Linda Tri Absari SPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, yang mana akan diselenggarakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMK Pelita Jati Barat oleh Ibu Nina Duniati SPDI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatnya syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sambutan dari saya selaku Kepala SMK Pelita Jati Barat memberikan apresiasi penuh dan dukungan penuh terhadap pendidikan guru penggerak angkatan 11, yang mana kita merupakan pionir perubahan di sekolah kita. Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan SMK Pelita Jati Barat tentunya. Dan juga kita bisa berubah ya, dan bisa menantang ya, bisa memberi tantangan, atau kita mampu gitu ya untuk menghadapi tantangan abad 21 ini, yang mana siswanya juga berbeda ya. Kita harus mengubah gaya belajar kita lebih interaktif lagi, lebih kreatif lagi, dan juga kita tentu dalam tutur kata dan perbuatan kita harus menjadi teladan yang baik, dan juga dalam penyelesaian masalah harus diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan kemanusiaan, dan tentu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nina Duniati ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan dalam sambutan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengadopsi apa yang sudah ada, kita terapkan dan kita lakukan secara konsisten dan komitmen tentunya Bapak Ibu. Demikian yang bisa disampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kata sambutannya Ibu Linda Tri Absari SPD. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai budaya positif di SMK
Pelita Jatibarang oleh Ibu Nina Duniati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf Bu membelakangi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh rekan guru yang hari ini sudah hadir untuk menyempatkan waktunya dan kesediaan tenaganya untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Nah, di sini berdirinya saya di sini ingin memaparkan atau menyebarluaskan ya hasil pemahaman saya pada materi yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Ya, di kegiatan diseminasi ini yaitu yang akan saya paparkan yaitu tentang budaya positif. Ya, maksud saya berdiri di sini juga tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa pintar ya, tidak merasa benar sendiri gitu ya, tidak akan nanti menggurui Bapak Ibu semuanya. Hanya saja di sini saya menyampaikan apa yang saya dapatkan itu ingin semuanya mengetahui dan bisa diterapkan bersama-sama di lingkungan SMK Pelita Jatibarang. Insya Allah dari pemaparan materi ini tidak hanya saya yang mendapatkan manfaat, tapi juga dari untuk Bapak Ibu semuanya insya Allah akan ada manfaatnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya langsung mulai saja. Ya, di sini saya izinkan memperkenalkan dulu ya orang yang berperan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Untuk Bapak Safety Purnama Nugraha ini adalah fasilitator saya, yang mana saya dengan beliau hanya bertemu melalui tatap maya, ya, belum pernah ketemu langsung. Dan di tengah itu saya sendiri, dan yang di sebelah kiri ini adalah pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Beliau adalah Ibu Dian Ekawati Purnama. Beliau ini adalah guru di di TKPUI ya, Jatibarang. Nah, dari budaya positif ini, di sini saya akan memaparkan konsep intinya. Konsep inti dari budaya positif diantaranya ada disiplin positif, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, kemudian motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang kelima, perubahan paradigma belajar. Dan berikutnya, posisi kontrol seorang guru dan kebutuhan dasar manusia serta nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan memaparkan satu persatu dari konsep inti yang ada pada budaya positif. Nah, untuk yang pertama, materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini ya? Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar ya, apa pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Berbeda-beda. Ya, pembelajaran diferensiasi ini kita mengajarkan ke anak sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik ya. Jadi pembelajarannya itu tidak monoton seperti zaman dahulu. Kita bandingkan dengan zaman dulu ya. Pembelajaran yang zaman dulu itu masih monoton, masih guru yang sebagai teacher center atau pusat pembelajarannya. Nah, untuk yang sekarang kita di paradigma baru ini mengubah pembelajaran yang monoton itu menjadi pembelajaran yang beraneka ragam sesuai dengan minat dan perkembangan peserta didik. Ya, yang mana tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sedang sekarang lagi kita jalani ya, yaitu kurikulum merdeka, yang mana elemen atau komponen yang ada pada profil
profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini tujuan dari pembelajaran yang sekarang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif, yang mana disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Ya. Kemudian disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, ini adalah contoh disiplin positif ya. Mudah-mudahan ini diterapkan oleh semua warga sekolah di SMK Pelita Jati Barang ya, dengan menerapkan datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, kemudian setiap hari Senin mengikuti upacara ya. Kemudian siswanya kalau mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Kemudian tertib dalam mengikuti pelajaran, mengantri di lingkungan sekolah dan merapikan kelas sebelum pulang, serta membuang sampah pada tempatnya. Insya Allah warga sekolah kita sudah menerapkannya ya Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk, boleh speaking dulu ya. Oke. Izinkan saya ini untuk Bapak Ibunya berdiri dulu biar lebih semangat. Kayaknya sudah ini ya, apa namanya, ngantuk, kita mulai ngantuk karena udah jam-jam siang, udah setengah 12 ya. Nanti saya contohkan terlebih dahulu untuk SBG-nya, yaitu tepuk semangat. Nah, dimulai dari tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, seensa, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Tapi nanti dengan ekspresi yang ini ya, ekspresi yang ceria ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dua kali. Ibu yang ini. Oke, dimulai ya Bapak Ibu ya. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, nah. Aha aha, nah. Aha aha, semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Gimana, sudah segar? Ya, kita ngantuk lagi. Oke, kita lanjutkan ya, mudah-mudahan nanti tidak ngantuk. Baik, materi yang berikutnya yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal ya, yang sedang diterapkan pada kurikulum Merdeka, yaitu ada ke-6 elemen ini ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, namun ada nilai kebajikan yang lainnya juga, seperti disiplin, kemudian rajin, ya, kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, menghargai, keselamatan, kebersihan, mandiri, menghormati, antusias, sabar, dan masih banyak yang lainnya sebenarnya kalau mau disebutkan gitu ya. Nah, ini selanjutnya
kita sama-sama ini Bapak Ibu tebak-tebakan lah ya. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya dari contoh disiplin positif yang tadi saya jelaskan tadi ya. Nah, kira-kira kalau datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya apa ya Bapak Ibu? Disiplin, betul sekali. Kemudian mengenakan seragam sesuai aturan. Disiplin juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengikuti upacara. Tanggung jawab, selain tanggung jawab, betul Ibu Linda. Cinta tanah air atau memiliki patriotisme ya Bu Linda, begitu ya, atau kepahlawanan. Kemudian yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu nilai kebajikannya apa ya Bapak Ibu? Tanggung jawab, betul ya, sebagai siswa. Dan yang berikutnya, tertib dalam mengikuti pelajaran. Nilai kebajikannya apa ya Bapak Ibu? Disiplin, betul. Kemudian mengantri di lingkungan sekolah, menghormati, menghargai, bisa juga melatih kesabaran, ya kan? Sabar gitu. Kemudian berikutnya merapikan kelas sebelum pulang. Nilai kebajikannya apa ya Bapak Ibu? Tanggung jawab sebagai warga kelas, betul. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Apa nih kira-kira nilai kebajikannya Bapak Ibu? Tanggung jawab, betul. Bisa juga kebersihan, kepedulian terhadap lingkungan ya Bapak Ibu. Baik, benar sekali. Ini nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, materi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah metode untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Apakah setiap masalah, semua masalah bisa diterapkan segitiga restitusi ini? Tidak ya Bapak Ibu, ini adalah hanya salah satu contoh metode untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak gitu. Tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tergantung dari masalahnya, berat atau ringan atau sedang gitu ya. Mungkin kalau masalah yang lebih berat itu ada metode lagi gitu, metode yang lain yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, yang mana penyelesaian masalah ini guru ya yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Nah, yang mana dari segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Ya, yang pertama tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk tahap menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti yang namanya anak punya ini ya, punya kesalahan, pernah berbuat kesalahan. Yang mana dari kesalahan anak ini jangan dianggap jangan langsung menjudge gitu ya, jangan langsung melabeli. Anak itu nakal, anak itu tidak disiplin dan lain sebagainya, tapi jadikan sebagai proses pembelajaran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengutarakan kalimat ya atau kata dari guru yang menanganinya. Nah, misalkan berbuat salah itu wajar, gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Atau bisa juga dengan menggunakan kata ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, ya. Kemudian ibu atau bapak tidak mau tahu gitu dan siapa yang salah di sini. Tapi mari kita mencari solusi dari permasalahan ini seperti apa, ya.
Dan yang terakhir bisa juga menggunakan kalimat kamu berhak merasa seperti itu. Misalkan anak merasa kesal atau berkelahi atau bagaimana gitu ya. Nah, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini yang menangani, guru yang menangani bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi menanyakan dulu tuh Bapak Ibu. Jangan langsung kamu itu salah, begitu ya, langsung menjudge anak itu salah gitu. Tapi ditanya dulu. Bisa juga menggunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi tindakan yang dilakukan oleh siswa jangan langsung dilabeli. Jadi digali dulu gitu ya. Tindakan kalian itu bahwa salah. Dan yang terakhir, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Nah, bisa dengan cara Bapak Ibu menanyakan ke anak yaitu dengan kalimat apa keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama waktu di kelas ya, pembelajaran awal. Atau bisa juga dengan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan bisa juga menggunakan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Apakah tadi perbuatan kamu itu baik gitu. Terus untuk kedepannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi anak mencari solusinya sendiri terhadap permasalahan yang mereka lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Tidak ada? Lanjut, baiklah. Materi yang berikutnya yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Ya, yang mana posisi kontrol seorang guru di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan menggunakan fisik itu dengan cara lari-lari di lapangan 10 kali ketika anak terlambat sekolah misalkan. Atau hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman fisik ya Bapak Ibu. Atau bisa dengan hukuman verbal. Verbal itu secara bahasa ya. Jadi si anak langsung disalahkan gitu. Kamu itu tidak disiplin, kamu itu nakal, kamu itu apa segala macam gitu ya. Jadi secara bentuk lisan. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah ya. Pembuat merasa bersalah ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, dan yang pemantau ya, yang ketiga yaitu sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contoh, saya sendiri pernah mengalami ya Bapak Ibu. Saya sebagai wali kelas selalu mengontrol keadaan kehadiran siswa. Di sini saya mantau setiap bulannya anak suruh merekap. Nah, ketika anak dalam 1 minggu ada 2 kali alfa atau 3 kali alfa. Nah, di situ saya langsung memanggil ya. Apalagi direkap misal dalam 1 bulan ada 10 kali alfa. Saya langsung memantau dari hasil absensi tadi, langsung memanggil anak untuk disidang ya, untuk
untuk ditanyain dan diberi penjelasan. Di sini dikasih pengertian, ya ditanyakan kenapa alfanya sampai banyak sekali gitu. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu ajakan, ya Bapak Ibu. Nah, posisi teman pada guru bisa bersifat negatif maupun positif. Bersifat negatifnya di sini, bersifat positifnya di sini, guru dan murid merasa lebih dekat hubungannya. Namun segi negatifnya yaitu anak jadi jadi mengandalkan sama guru tersebut saja gitu. Mereka melakukan segala hal sesuatunya demi karena guru tadi. Jadi hanya bergantung dengan guru yang tadi gitu, ya. Dan ketika guru tadi tidak membantunya, misalkan tidak membantu dalam menyelesaikan masalah anak tersebut, maka anak tersebut akan merasa kecewa. Nah, kenapa sih biasanya ibu ini selalu membantu saya ketika ada masalah, namun sekarang kenapa enggak membantu saya? Jadi pada diri anak tuh akan merasa kecewa. Padahal gitu ya, guru tersebut misalkan lagi banyak keperluan sehingga tidak bisa menangani kasus anak tersebut. Segi negatifnya di situ. Nah, kemudian yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer, ya. Manajer di sini sebagai guru, ya. Mereka tidak akan menghukum, tidak akan membuat anak merasa bersalah, tapi di sini guru akan menggunakan nada dengan suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat kepada murid. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, dari kelima posisi ini yang lebih sering Bapak Ibu alami gitu ya, perannya sebagai apa? Pemantau, Ibu Nur. Kenapa Ibu Nur? Yang tadi sama menyelesaikan begitu ada anak yang tidak hadir di sekolah dengan cara begitu tercatat untuk setiap bulannya, kemudian dipanggil atau menanyakan kenapa alasan tersebut tidak hadir di sekolah. Salah satunya itu ya Bu. Ya, sama seperti saya juga. Saya sering memantau, posisi saya ini sebagai pemantau ya, karena yang namanya wali kelas pasti ditugaskan untuk mengontrol kondisi siswa, dimulai dari kehadirannya dan lain sebagainya macam. Nah, Bapak Ibu yang lainnya barangkali berperan sebagai apa biasanya yang sering dilakukan sama Bapak Ibu pada Rimin? Sebagai apa Pak? Besti. Oh iya, berarti sebagai teman ya. Jadi ketika anak ada masalah, pada Rimin bertindak sebagai teman. Yang seperti apa Pak sebagai temannya tuh? Yang biasa pada Rimin lakukan gitu ketika anak punya masalah. Gimana Pak? Ya kalau menurut saya, kalau bertindak sebagai teman, kita dilihat dulu permasalahannya apa, digali dari awal sampai akhir dan sehingga mencapai solusi yang terbaik, supaya jangan berat sebelah antara dengan yang satu dengan yang lain, supaya kita bertindak adil dan kita sebagai poros tengah, jadi tidak ada berat sebelah gitu. Ya. Kalau anak kadang-kadang guru itu yang dekat dengan anak itu bukan berarti seorang guru merasa senang terhadap siswa. Kadang-kadang guru yang lain itu salah penafsiran. Itu padahal siswa itu butuh pendapat dari seorang guru, sedangkan guru-guru yang tidak pernah memberikan sebuah pemandangan memberikan pengarahan dan kebijakan-kebijakan terhadap siswa, bahwa siswa itu akan merasa malu
Karena sudah dekat bukan berarti dekat dengan anak itu bisa istilah sayang atau cinta. Jadi kita jangan disalahgunakan dulu dalam arti kedekatan dengan siswa. Ya, itu saja dulu. Ya. Baik Pak Darimi, terima kasih. Jadi yang sering Bapak lakukan ya peran sebagai guru yaitu sebagai teman ya Pak. Namun di sini saya akan meluruskan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya dari kelima posisi kontrol di sini yang paling baik posisi guru yaitu sebagai manajer. Kenapa Bapak Ibu? Karena gini ya, sebaiknya gitu guru berperan sebagai manajer. Kenapa? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid ya. Di sini pada saat siswa atau murid melakukan kesalahan, yang menangani itu guru kan. Nah, di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Boleh kita membantu, tapi ada batasan ya Bapak Ibu di sini. Dan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Contoh kita ambil kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini kalau yang sebagai penghukum, guru yang sebagai penghukum itu akan memberikan hukuman misalkan hormat bendera selama 1 jam gitu ya. Kemudian kadang gitu ya, guru akan melontarkan kalimat kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat gitu ya. Nah, kapan bisa datang tepat waktunya gitu ya. Biasanya guru akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Dan dari kasus ini juga misalkan kita ambil sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya gitu guru akan melontarkan kalimat, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi di sini anak menjadi murung ya, menjadi merasa bersalah. Atau bisa juga kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu akan membuat anak merasa bersalah dari kalimat tersebut. Dan berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, lagi-lagi kamu berbuat hal yang sama, lagi-lagi kamu berbuat hal yang seperti itu gitu. Nah, itu anak akan merasa bersalah. Dan dengan kalimat, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, pasti orang tua kamu akan merasa kecewa. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu akan membuat anak merasa bersalah. Nah, yang berikutnya ini yang sebagai teman ya, biasanya seorang guru gitu akan melontarkan kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah gitu. Jadi anak berbuat atau melakukan sesuatu itu karena dorongan orang yang berbicara tadi ya, orang yang ngomong tadi gitu, tidak berdasarkan dengan kemauan sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya sebagai pemantau ya, pemantau biasanya di sini kalimatnya ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya seperti apa gitu kan. Dan setelah upacara, dari kasus yang tadi ya, kasus yang di atas, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kan seperti itu ya, itu sebagai pemantau. Karena apa, setiap kali upacara saya melihat anak ini atributnya tidak lengkap gitu. Kemudian guru disuruh membeli ke koperasi agar dalam upacara berikutnya tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, ini yang paling bagus, yaitu guru sebaiknya ada di peran sebagai
Dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan sendiri. Jadi di sini anak akan menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang mereka lakukan sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, ayo kita main tebak-tebakan lagi Bapak Ibu supaya tidak ngantuk ya. Baik, di sini kira-kira kita ada di posisi mana? Di posisi kontrol guru seorang apa ya? Ketika seorang guru yang menyelesaikan masalah melontarkan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Nah, membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bu Ija? Gak tahu. Penghukum ya Bu Tias ya? Ya betul sekali. Sebagai penghukum, ya betul. Sebagai penghukum karena langsung melabeli anak itu tidak benar, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga apa ini Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Ibu Nani, ya betul sekali sebagai manajer. Jadi kalau ada kalimat bertanya gitu ya, seorang guru yang bertanya kepada anak yang punya masalah, yaitu pertanyaan sebagai seorang manajer. Dan yang keempat, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, sebagai apa ini? Teman. Ya, sebagai teman. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kira-kira posisi itu ada di posisi apa? Pemantau. Pemantau ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih benar sekali Bapak Ibu. Beri tepuk tangannya untuk kita semua. Ya, biar tidak ngantuk ya. Bahkan menurut udah dia. Oh iya. Hadiah minta apa pada? Apa memang dipenuhi? Oh. Ya tidak janji ya. Baiklah, kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Ini kenapa keyakinan sekolah atau kelas gitu ya? Kalau keyakinan sekolah berarti yang diyakini oleh seluruh warga sekolah, dan dalam pembuatan keyakinannya harus dilibatkan oleh seluruh warga sekolah SMK Pelita gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu antara guru dengan siswa atau murid saja yang terlibat ya Bapak Ibu. Misalkan diterapkan sebagai wali kelas nih, wajib menerapkan keyakinan kelas. Nah, kenapa sih namanya keyakinan kelas gitu, bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Kalau peraturan, perbedaannya peraturan sama keyakinan itu apa? Kalau peraturan tuh kita yang membuat gurunya ya. Nah, betul. Kalau peraturan itu gurunya yang membuat ya. Salah satu orang yang membuat, bukan berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dengan guru misalkan. Ya, betul sekali. Di sini kalau peraturan kelas yaitu yang dibuat oleh guru. Jadi anak hanya nanti hanya mengikuti saja. Tapi bisa saja anak itu melanggar peraturan yang dibuat oleh guru. Karena itu bukan keinginan saya gitu kan, kata anak begitu. Nah, tapi kalau keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus diterapkan di dalam kelas itu harus diyakini bersama dan dijalani oleh seluruh warga kelas, gitu ya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas juga di sini semua warga, semua siswa ya harus terlibat dan harus ikut menandatangani dari hasil keyakinan kelas tadi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini, Bapak. Keyakinan sekolah atau kelas di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan yang universal yang mudah
mudah didapat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk pembuatan keyakinan sekolah atau kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, jadi bukan negatif ya. Seperti contohnya nih, dilarang membuang sampah sembarangan, itu masih menggunakan kalimat negatif, tapi dirubah, tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh, jangan, atau kalimat-kalimat negatif yang lainnya gitu. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Ayo, mari Bapak Ibu, kita ganti dari ini mirip peraturan ya. Nah, kalau ini peraturan, karena apa? Jangan, pakainya dilarang, tidak boleh gitu. Nah, jadi kita ganti nih kalimat ini menjadi kalimat positif. Ayo coba kira-kira yang poin 1 itu kita ganti menjadi kalimat apa ya, gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Mohon maaf, kalau buanglah itu berarti menyuruh nggak Bapak Ibu? Nah, menyuruh. Masih kalimat negatif apa positif? Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Tidak usah menggunakan kata lah ya, karena itu berkesan menyuruh. Gitu ya Bapak Ibu ya, mohon maaf dibenarkan. Jadi alangkah baiknya membuang sampah pada tempatnya, atau lebih baik itu menggunakan menjaga kebersihan, atau bersih itu indah misalkan ya, seperti itu. Bersih sebagian dari iman, ya boleh begitu, kan lebih bagus gitu ya. Nah, yang kedua, coba Bapak Ibu, dilarang menggunakan HP saat belajar. Jadi apa ini? Kalau misalkan kita rubah ke kalimat positifnya, betul, menyimpan HP saat jam KBM. Betul sekali Bu Dewi, terima kasih. 100 Bu Dewi. Langkah kan. Ya jangan nambah. Dan coba yang ketiga, tidak boleh membuli teman. Saya bilang teman. Nah, betul. Atau Bu Nani? Saya bilang teman. Saya bilang teman. Sayangilah temanmu. Nah, adalahnya tuh perlu kita benarkan ya. Apa jadi? Menghargai sesama teman. Betul, menghargai dan menyayangi teman. Itu kan lebih bagus ya, lebih positif kalimatnya. Ya, terima kasih ya. Kemudian yang keempat di sini tidak boleh ngobrol saat KBM. Nah, gimana tuh jadi kalimat positifnya? Fokus belajar. Oh, betul. Fokus pada saat belajar ya, atau bisa juga ditambahkan buka huruf misalkan boleh ngobrol ya pada saat diskusi gitu kan. Kalau diskusi nggak boleh ngobrol sih gimana? Kan begitu ya. Jadi perlu misalkan dikasih buka kurung gitu, terkecuali ya, berarti terkecuali pada saat diskusi kita boleh ngobrol. Ya betul, diskusi dan bertanya gitu ya, perlu digarisbawahi gitu. Tanya jawab. Dan yang terakhir, tidak boleh datang terlambat. Nanti kalimat positifnya gimana nih? Datang tepat waktu. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Tepat ya? Sekolah setengah 7. Iya. Itu positif. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Yang berikutnya, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ya, di sini motivasi yang muncul dari diri seseorang itu ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang poin pertama dan poin kedua ini adalah motivasi eksternal, yang mana seseorang melakukan kegiatan ya atau melakukan apapun ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan nih, saya harus datang jam 7.
karena nanti kalau lewat 15 menit nanti honornya dipotong begitu ya. Nah itu masih motivasi eksternal yang timbul pada diri kita gitu ya. Misalkan contoh Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya masuk jam 7 tepat tank langsung ke kelas, keluar 2 jam pelajaran tank jam setengah 9 gitu ya. Nah melakukan hal seperti itu karena pengen dipuji sama teman-teman kita, mendapat predikat disiplin gitu ya. Nah itu yang motivasi yang masih muncul dari luar ya Bapak Ibu ya, dari motivasi eksternal karena pengen dipuji sama teman-teman kita. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Nah yang terakhir ini adalah motivasi yang baik ya, yaitu motivasi internal, yang mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya datang tepat waktu, misalkan keluar pulang tepat waktu, itu karena berdasarkan ya saya sudah terbiasa gitu untuk disiplin gitu ya. Kemudian saya biasa misalkan memberi motivasi juga kepada anak untuk tetap melakukan disiplin juga gitu, sesuai dengan dorongan saya gitu. Nah supaya apa yang saya terapkan itu dapat ditiru oleh peserta didik lah, intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah baiknya ya ketika guru sudah memahami dari ketiga motivasi perilaku tersebut, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada diri muridnya. Nah, jika murid masih memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ya atau penghargaan, maka motivasi yang berasal dari diri siswa itu masih berasal dari motivasi eksternal, bukan motivasi internal ya, karena pengen dapat pujian gitu. Nah, baiknya guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internalnya agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, dan sebaiknya gitu ya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih ya, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid gitu ya. Memang yang namanya apresiasi gitu ya pernah kan kita berikan kepada murid, namun tidak boleh berlebihan karena itu akan menimbulkan motivasi ekstrinsik. Dia melakukan hal seperti itu lagi karena nanti dapat imbalan dari guru gitu. Dia melakukan hal apa yang baik tapi bukan atas dasar keinginan sendiri, tapi dapat dorongan dari orang lain gitu, atau mendapat imbalan dari orang lain. Nah, ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, antara penghargaan dengan hukuman itu sama ya. Kenapa Bapak Ibu, saya ini materi ini menurut saya yang paling ngena, yang paling apa Bu? Bertolak belakang. Betul, yang paling bertolak belakang dan pernah saya rasakan sendiri Bapak Ibu ya. Boleh sedikit cerita ya? Boleh Bu. Nanti waktunya ini. Gak apa-apa Bu. Iya. Lebih jam 12 ada apa? Jadi dulu ya saya pernah mendapatkan penghargaan ya, dulu waktu tahun 2019 saya pernah mendapat predikat gitu, ada sertifikatnya gitu ya, mendapat predikat guru disiplin setelah Bu Dewi dan almarhum Pak Suganda. Saya ketiga ya, saya masih ingat, masih nyimpan juga pialanya dan penghargaannya saya pajang gitu. Ternyata ini buat apa gitu ya. Nah dan ternyata gitu setelah tahun berikutnya ada kandidat atau ada penghargaan apresiasi dari sekolah dengan hal yang sama. Itu saya merasa
nggak sih Bapak Ibu? Kemarin saya dapat loh. Iya. Mungkin Ibu Dewi juga pernah begitu Bu Dewi? Enggak ya? Oh, enggak ya. Berarti saya aja berarti ya. Agak heran berarti. Iya. Setelah itu ya, setelah tahun berikutnya, ternyata yang dapat predikat disiplin itu Pak Susanto. Ya nggak Pak Susanto? Gimana perasaan Pak Susanto pada saat mendapatkan penghargaan? Bahagia bukan? Bahagia, emang betul Bapak Ibu. Bahagia sekali saya juga. Padahal saya di sini baru 2 tahun jalan gitu, tapi mendapatkan predikat guru disiplin ya. Tapi setelah saya tidak mendapatkan penghargaan itu lagi, saya merasa kecewa. Loh, kenapa ya saya ini nggak dapat? Saya ini berarti ada yang menyaingi dong, begitu kan? Ya muncul pertanyaan-pertanyaannya, itulah. Bisa jadi karena sayanya baper gitu ya. Nah kemudian ya itu yang merasa dihukumnya di situ loh. Kenapa saya ini nggak dapat predikat guru disiplin padahal sebelumnya saya dapat gitu. Nah ya mungkin ini curhat aja ya Bapak Ibu ya, sebagai pengalaman pribadi, mohon maaf Jangan Bunda. lagi-lagian deh. Ya, begitu juga penghargaan yang lainnya. Saya juga pernah mendapatkan yang guru top 3 supervisi kayak gitu ya setelah Bu Ijah dan Ibu Suneli. Dan ternyata itu sangat menghukum sekali ketika saya juga tidak mendapatkan predikat yang hal seperti itu lagi gitu Bapak Ibu. Jadi di sini saya selama di sini gitu ya pernah mengalaminya 2 kali. Mudah-mudahan nanti untuk penghargaan seperti ini dirubah ya Bapak Ibu, mohon maaf Bu Linda, dirubah dalam artian pemberian apresiasinya itu dalam bentuk hal yang lain. Jadi di sini nanti dari guru lain juga yang tidak pernah mendapat predikat guru disiplin itu akan merasa kecewa, menimbulkan berarti saya guru malas atau saya nggak usah lah inilah datang tepat waktu gitu karena toh dia yang menang gitu kan kalau ada pemberian apresiasi lagi seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin juga ada guru yang merasa saya perasaan ngajarnya bagus deh kalau di kelas gitu kan, kenapa saya tidak mendapatkan predikat guru terbaik dalam hal mengajar gitu. Mungkin ada juga guru yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bu Linda sekali lagi. Ini berdasarkan fakta ya Bapak Ibu. Iya benar ternyata. Maksudnya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, bukan maksud menyinggung Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Dan yang ini ya tidak efektifnya itu tadi dan merusak hubungan. Betul, merusak hubungan karena ya saling bisa terjadi saling ketidaksukaan gitu antara guru yang satu dengan yang lain, atau pada saat pemberian ranking gitu ya di kelas gitu, antara ranking yang 1 dengan yang 2, 3 itu ya sama sebenarnya mendapat penghargaan, tapi sebenarnya dia lagi dihukum gitu loh, merasa dihukum. Karena saya juga pernah menemui gitu ya ketika tahun kemarin jadi wali kelas 10, anak itu waktu SMP mendapat peringkat. Nah ketika di SMA gitu dia jauh banget rankingnya tuh. Tadinya ranking masuk 5 besar katanya. Ketika masuk ke SMA, loh Bu kenapa sih dia sampai nangis gitu. Dia jauh banget ininya, malah 20 berapa gitu. Saya lupa. Nah itu dia nangis, berarti kan merasa berkecil hati. Berarti saya sekarang bodoh atau gimana lah, dalam diri anak pasti muncul kecewa gitu. Nah ternyata memang ya penghargaan itu salah satunya yaitu tidak efektif ya dan menghukum itu namanya. Saya juga baru tahu gitu Bapak Ibu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup.
yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu berkaitan dengan kebutuhan psikologis, yang mana kebutuhan ini untuk disayangi, merasa ingin diterima, dipedulikan, ya, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, contohnya ini harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat dari 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Ya, kebebasan di sini ada rasa ingin mandiri, kemudian memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, termasuk bermain dan tertawa dengan teman-temannya. Nah, sudah hampir di ujung pengacara, di ujung acara, mohon maaf, ya kok pengacara ya Bu Dewi ya. Saking udah ininya nih, udah lelah. Ya, kesimpulan dari pemaparan yang saya paparkan tadi yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pemimpin atau manajer, ya, pemimpin pembelajaran yang menuntut peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, ini kesimpulan dari saya dari pemaparan tadi. Kemudian refleksi sebentar ya, Bapak Ibu, dari pemaparan yang saya paparkan tadi, kira-kira saya pengen dengar nih, materi apa yang menurut Bapak atau Ibu paling menarik? Mangga yang boleh, yang mau ini, yang mau berbicara boleh. Terima kasih Bu Nina. Saya mau menjawab yang pertama ya Bu. Materi apa yang menurut Bapak Ibu paling menarik dari pemaparan tadi? Nah, menurut saya setuju dan sependapat dengan Ibu Dina tadi pada saat menjelaskan teori penghargaan dengan hukuman. Itu menurut saya itu paling menarik karena ternyata persepsi kita selama ini itu salah ya. Jadi kita pikir selama ini penghargaan itu lebih baik daripada hukuman. Ternyata penghargaan dengan hukuman itu nilainya setara. Dimana kalau kita tadinya, Ibu Nina tadi sudah bercerita, tadinya saya sudah mendapatkan penghargaan, kemudian di waktu berikutnya tidak mendapatkan penghargaan, itu merasa seperti dihukum gitu ya. Seperti itu. Itu menurut saya yang paling menarik tadi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Tias yang sudah ikut merefleksikan tadi pemaparan saya ya. Betul, berarti sependapat dengan saya ya Bu Tias ya. Hal yang menarik dari pemaparan materi tadi tentang penghargaan dan penghukuman itu ternyata nilainya setara gitu ya. Mungkin untuk kasus seperti ini, maksudnya untuk permasalahan seperti ini akan dibicarakan oleh seluruh warga sekolah ya Bu Linda ya. Bagaimana nanti cara pemberian apresiasi terhadap guru-guru itu agar tidak merasa dihukum seperti itu. Nah, baik, yang kedua, refleksi yang kedua boleh ini pengen dengar dari siapa ya yang mau. Adakah hal baru yang Bapak atau Ibu temukan saat mendengarkan pemaparan tadi? Hal apakah itu? Boleh. Tapi ngantuk.
Hujan? Pasti sebenarnya. Boleh? Baru yang Bapak temui dari pemaparan tadi saya. Banyak sekali Bu ya yang saya temui. Sebutkan satu. Salah satunya bahwa yang namanya penghargaan dengan hukuman itu setara. Padahal dulu ketika sebelum pertemuan hari ini dan kemarin, bahwa penghargaan dengan hukuman itu adalah sesuatu yang berbeda, tetapi tujuannya sama, mungkin caranya aja yang berbeda. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa segitiga restitusi itu adalah cara penyelesaian untuk kita terhadap siswa yang mungkin harus dilaksanakan, karena sekarang itu menurut saya siswa sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda. Terima kasih atas ilmunya Bu, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Susanto. Ya, sama-sama Pak. Ini tugas saya ya sebagai calon guru penggerak untuk menggerakkan seluruh warga sekolah dengan salah satu caranya dengan cara menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang saya dapatkan di PGP Angkatan 11 ini. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sabar sedikit lagi. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas? Karena tujuan kita pengen sekolah ini banyak diminati oleh masyarakat ya. Kira-kira apa nih? Boleh? Terima kasih Ibu Nina, dan mudah-mudahan saja apa yang akan saya sampaikan ke acara ini bisa dipahami oleh teman-teman kita. Terus terang saja, ini dalam acara yang dilakukan dari hari yang kemarin dengan sekarang, ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali. Artinya apa? Sangat bermanfaat sekali. Kita berarah kepada kualitas, berarah ke kualitas. Sebab dari kemarin juga ini arahnya adalah arah untuk memaparkan bagaimana untuk memberikan metode pembelajaran kepada siswa yang lebih nyaman. Ternyata setelah 2 hari ini kita benar-benar banyak yang harus dirubah. Untuk itu kepada teman-teman semuanya, dengan adanya acara ini mohon dengan hormat agar bisa dilaksanakan apa yang disampaikan, materi-materi tersebut kita manfaatkan. Karena apa? Demi kualitas sekolah kita, dan insya Allah kalau kualitas kita benar-benar diperhatikan, masyarakat juga akan mengakui bahwa sekolah SMK Pelita Jati Barang ini adalah sekolah yang paling terbaik. Hanya itu saja Bu, terima kasih. Ya, beri tepuk tangannya untuk semua yang sudah ikut berbicara ya. Terima kasih untuk Ibu Tias, Pak Susanto, dan Pak Hidayat yang sudah memberikan refleksi untuk kegiatan ini. Terakhir dari saya. Ya, ini terakhir dari saya. Sebagai penutup, yuk mari kita sama-sama menerapkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini demi mencetak generasi yang berkualitas. Karena orang yang sukses itu berasal dari terbiasa menerapkan disiplin positif. Setuju Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Di penghujung acara saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya, curhatan saya yang tadi dapat mengenai hati ya, kaitannya dengan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah sekali ya Bu ya. Ilmunya sangat daging sekali nih ya, seperti itu ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah menginjak di acara yang terakhir yaitu penutup.
mari kita sama-sama mengucapkan hamdan. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.